Puskesmas Lengkoajang ini zero kematian ibu itu sejak 2018. Dirujuk di Labuan Bajo, Rumah Sakit Santo Yosep. Sampai di sana langsung operasi. Alhamdulillah, selamat. Harus sehat, karena sehat itu adalah sebagai penopang utama dalam pembangunan. UPTD Puskesmas Lengkoajang ini terdiri dari 3 kelurahan dan juga 4 desa. Kemudian dari 3 kelurahan dan 4 desa ini juga terdiri dari 2 wilayah administrasi kecamatan. 2 kelurahan dan 1 desa berada di wilayah administrasi kecamatan Congkar, sedangkan 1 kelurahan dan 3 desa itu berada di wilayah administrasi kecamatan Sambirampas. Tahun 2025, Puskesmas Lengkoajang mendapat penghargaan dari pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sebagai Puskesmas Ramah Ibu. Sebuah pengakuan atas predikat zero kematian ibu melahirkan dalam 5 tahun terakhir dari total 651 kelahiran hingga 31 Oktober 2025. Terima kasih banyak kepada Pemda Manggarai Timur yang sudah memberikan kami piagam penghargaan. Ya, saya pikir ini adalah bentuk apresiasi dari pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terhadap kerja keras kami, terutama teman-teman di UPTD Puskesmas Lengkoajang, di mana memang di Puskesmas Lengkoajang ini zero kematian ibu itu sejak 2018 sebenarnya, bukan 5 tahun terakhir, tetapi sejak 2018. Koordinasi lintas sektor, monitoring, dan evaluasi rutin menjadi poin penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keselamatan ibu hamil dan bayinya. Selama ini yang kami buat berawal dari kegiatan puskesmas, di mana di puskesmas itu biasanya dilaksanakan lintas sektor, pertemuan lintas sektor, di mana yang hadir itu camat, kemudian pihak kepolisian, pihak tentara, kemudian kepala desa lurah, dan juga tokoh-tokoh yang berperan langsung atau yang berpengaruh di masyarakat. Tingkat koordinasinya sangat baik. Ya, kalau ada kendala, lebih khusus penanganan ibu hamil sampai mereka melahirkan, dari instansi terkait itu memberikan informasi, lalu tingkat desa segera sikapi. Untuk yang pertama tentu melakukan pendekatan dengan yang bersangkutan. Penjaringannya, puji Tuhan, macam ada beberapa kader di Golobangkung ini yang mau bekerja sama dengan kami dalam proses penjaringan ibu-ibu hamil ini. Jadi kalau mereka dapat ibu hamil, mereka biasanya langsung lapor ke kami kunjungan rumah bersama. Ketika kami menemukan kendala terkait dengan misalnya ada keluarga-keluarga tertentu yang menolak untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap seperti di rumah sakit begitu ya, kami selama ini melakukan pendekatan ke kepala wilayah. Nah, kalaupun misalnya masih ada kendala ketika lakukan pendekatan dengan kepala wilayah, biasanya kami bekerja sama dengan Pak Kapospol atau Pak Babinsa. Ya. Pelayanan kesehatan rutin bagi ibu hamil menjadi kewajiban, terutama pendampingan dan perhatian lebih untuk kasus-kasus kehamilan beresiko. Ketika kami temukan ibu-ibu hamil yang beresiko tinggi, maka kami melakukan pendampingan rujukan, didampingi bidan, diantar ke poli rumah sakit Borong. Ya, jadi misalnya dari desa Kembang Mekar, dari Velalada, dari Lada Mese, kami satukan dalam 1 hari untuk bisa di USG oleh dokter ahli kandungan di Borong. Ya. Ada kunjungan rumah untuk pemeriksaan ibu hamil. Pemeriksaan ibu hamil kunjungan rumah ini kami lebih fokuskan ke pemeriksaan ibu-ibu hamil dengan risiko, seperti ibu hamil kek, terus ibu hamil dengan anemia, ibu hamil yang pasca operasi atau dengan risiko-risiko yang dapat menghambat atau mempersulit proses persalinannya nanti.
Itu kunjungan berikut kami lakukan juga kunjungan 7H2 namanya. 7 hari menjelang proses persalinan. Biasanya ibu-ibu yang akan melahirkan, kami dan beberapa teman bidan melakukan kunjungan rumah. Sekaligus di situ teman-teman bidan juga memberikan edukasi kepada, kalau di situ ada keluarga, ada pendampingnya nanti, memberikan edukasi ke mereka bahwa pentingnya untuk melakukan persalinan di puskesmas atau di vaskes agar dapat pelayanannya dengan aman, bersih, sehingga ibu dan bayinya selamat. Ketika dalam kehidupan rumah tangganya istrinya sudah tidak datang bulan lagi untuk segera datang ke puskesmas, sehingga pelayanan terhadap ibu hamil, terutama kehamilan di bawah usia 3 bulan, itu benar-benar seorang ibu itu mendapatkan pelayanan itu. Pemeriksaan kehamilan pertama itu sangat diharapkan datang ke puskesmas dalam usia kehamilan itu kurang dari 12 minggu. Di mana di kurang dari 12 minggu itu kebetulan sekarang di puskesmas kita ada dokter yang sudah dilatih oleh, kemarin sudah difasilitasi Dinas Kesehatan untuk memberikan pelatihan kepada dokter mengenai pemeriksaan USG, dan puji Tuhan dokter kita yang ada di Puskesmas Lengko Ajang ini sudah bisa melakukan USG pada pemeriksaan kehamilan ibu hamil. Semua ibu saat selesai melahirkan, kami tetap melakukan kunjungan, yaitu kunjungan nifas dan neonatus. Itu biasanya ada kunjungan nifas pertama, itu 3 hari pasca persalinan, habis itu sampai dengan kunjungan nifas keempat. Itu kami biasanya langsung, yang terakhir itu langsung konseling untuk pemasangan KB. Gitu. Tetap dalam pemantauannya kami. Ketika ada ketemukan masalah, kami biasa langsung konsulkan dengan dokter. Dokter di sini juga langsung konsul dengan dokter di Borong. Pemberian makanan tambahan ada, dari puskesmas ada, dari pihak kelurahan juga ada. Kalau yang puskesmas dalam bentuk kami olah makanannya. Ada kader yang memang dilatih, ya. Jadi untuk tahun ini total ibu hamil yang diberi PMT itu total untuk keseluruhan wilayah UPTD ada 11. Itu pertimbangannya dari ibu hamil keek berat badan kurang dari 45 kg dan juga lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm. Upaya ini bukan tanpa persoalan. Segala masalah yang datang menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian dan solusi dari hati ke hati. Hal ini bukan sekedar tanggung jawab pekerjaan saja, tetapi lebih dari itu. Panggilan jiwa kemanusiaan untuk menyelamatkan kehidupan. Ada beberapa kasus itu ada penolakan ketika diajak untuk melahirkan itu harus di puskesmas. Terus kami lakukan pendekatan, mengapa kamu tolak? Alasannya jarak dari desa saya ke puskesmas itu lumayan jauh. Yang kedua fasilitas, ya. Tentang memang berharap bahwa otodinas itu ada, tetapi oto ini kan hanya satu. Kami beri pemahaman kepada mereka, oto hanya satu puskesmas itu hanya satu. Pelayanan kepada pasien itu terlalu banyak. Oleh karena itu harus ada upaya dari keluarga itu sendiri menyiapkan diri dalam rangka melahirkan. Sekarang ini lebih ke akses, ya. Kebetulan akses wilayah yang khusus yang dari desa menuju puskesmasnya. Kalau yang dari puskesmas menuju ke rumah sakit umum, saya pikir tidak lagi menjadi persoalan karena kebetulan jalan juga sudah bagus. Kalau tingkat kesadaran masyarakat, tentu kalau dibanding dengan beberapa tahun yang lalu dengan sekarang ini, saya pikir mendapatkan informasi itu sudah dari banyak sumber. Ya, jadi pemahaman masyarakat terkait dengan kesehatan ini semakin bagus lah. Karena masyarakat tetap kami sebagai pemerintah dan pihak kesehatan memberikan dorongan yang kuat agar tidak ada masalah-masalah yang berkaitan dengan kematian, lebih khusus ibu hamil dan anak-anak balita.
Kalau di tahun 2018, 2019, 2020 ya mungkin masih ada peran dukun. Peran dukun artinya bukan untuk menolong persalinan, tetapi kita kerjasamanya sistemnya untuk fungsi dukun itu pendampingan. Ketika misalnya ada di satu wilayah yang mau bersalin atau apa, dukunnya datang bersamaan dengan apa, sehingga sampai di puskesmas, dukunnya hanya untuk menemani petugas puskesmas yang menolong. Ya, akhir-akhir ini sudah tidak ada pendampingan secara mandiri. Mereka kalau sudah mulai sakit, ditelepon sehingga pusling bisa pergi jemput kalau kebetulan pusling ada. Tapi biasanya juga mereka memakai kendaraan sendiri untuk sampai ke puskesmas. Memastikan keselamatan ibu hamil adalah panggilan kemanusiaan setiap insan, terutama lingkungan keluarga terdekat. Selalu memberi rasa nyaman dan bahagia dalam setiap situasi selama kehamilan hingga melahirkan. Pak Lurah juga hadir dengan polisi, tentara. Waktu itu juga kepala puskesmas juga hadir. Iya. Saya dirujuk di Labuan Bajo. Sampai di sana langsung operasi. Dan alhamdulillah selamat. Biaya sampai ke Labuan Bajo diurus oleh puskesmas Lengkuajang. Jaga keselamatan ibu yang sedang hamil. Dukungan dari Bapak Ibu semuanya, seluruh keluarga besar, untuk tidak boleh terjadi kematian ibu yang hamil atau yang pada saat melahirkan. Karena itu kerjasamanya dibutuhkan. Baik, lebih khusus suami. Suami harus mempersiapkan segalanya sejak ibu hamil itu sampai dengan dia melahirkan. Ya, seperti contoh tampung uang lah. Ya, Abbas kalau misalnya tanggap darurat berisiko, jadi itu harus ada kesiapan suami. Lalu kemudian dari keluarga harus bisa memberikan perhatian dalam hal pemenuhan gizi, dalam hal pemenuhan kesehatan segala macam. Jadi itu harapannya. Jadi diharapkan tidak boleh ada ibu yang sedang hamil meninggal ataupun pada saat melahirkan meninggal. Harus sehat. Karena sehat itu adalah sebagai penopang utama dalam pembangunan. Pembangunan berjalan kalau masyarakatnya sehat. Itu. Proses kehamilan itu harus disiapkan. Setelah itu bukan hanya proses kehamilan, proses melahirkan juga harus disiapkan benar-benar sehingga pada saat proses persalinannya nanti baik ibu maupun bayinya bisa selamat. Bapak harapannya supaya kita sama-sama maksimalkan kita punya rumah sakit Pemda sendiri. Iya, dengan fasilitas-fasilitas yang bagus, ya. Terima kasih atas semua bantuan dari Puskesmas Lengkuajang, teruntuk Kepala Puskesmas yang dengan bidang-bidang yang telah membantu saya sampai melahirkan selamat. Harap dahku terluas sesuatu tubuh bidan selalu baik dengan saya terus sampai saya melahirkan dengan selamat. Seorang filsuf kontemporer, John Stevenson, pernah mengatakan, seorang ibu tidak hamil untuk memberikan pekerjaan kepada tenaga medis. Melahirkan adalah petualangan gembira yang luar biasa yang tidak tersedia untuk laki-laki. Ini adalah puncak pengalaman kreatif wanita seumur hidupnya.